Baik, jadi sekarang akan dibawakan mengenai musik kuadrat. Jadi fungsi kuadrat itu merupakan fungsi polinomial yang memiliki variabel dengan pangkat tertingginya adalah 2. Jadi pangkat tertingginya haruslah 2. Jika pangkat tertingginya kurang dari 2, maka bukan fungsi kuadrat. Begitupun jika lebih dari 2. Baik, sekarang diberikan beberapa contoh-contoh dari fungsi yang merupakan fungsi kuadrat dan yang bukan merupakan fungsi kuadrat. Coba kita lihat 5 fungsi ini. Nah, dari fungsi-fungsi tersebut, kita bisa katakan B, C, dan D merupakan fungsi kuadrat. Karena pangkat tertingginya adalah 2. Di sini pangkat tertingginya 2, tertingginya 2, tertingginya 2. Sedangkan fungsi A, pangkat tertingginya hanya 1. Ini fungsi linier. Sedangkan pangkat dari fungsi E itu adalah 3. Baik, berikut merupakan bentuk umum dari fungsi kuadrat, yaitu fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, atau ax kuadrat plus bx plus c. Nah, di mana a ini merupakan koefisien dari x kuadrat. Jadi x kuadrat ada koefisien. Kemudian b merupakan koefisien dari x, dan b yang merupakan koefisien dari x yang berpangkat 1 ini. Kemudian c ini adalah konstanta atau nilai tetapnya. Selanjutnya, kita akan menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, kita ingat-ingat kembali, untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat dapat digunakan ada 2 cara, yaitu faktorisasi dan rumus kuadrat atau yang kita kenal dengan rumus ABC. Nah, berikut merupakan cara faktorisasi, di mana contohnya akar persamaan kuadrat yang kita akan tentukan yaitu 2x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, berikut merupakan cara faktorisasi. Dari fungsi ini kita ubah dalam bentuk faktor. Kita faktorkan. Kemudian kita cari pembuat nolnya. 2x plus 1 sama dengan 0 atau x dikurangi 2 sama dengan 0. Sehingga didapatkan x sama dengan negatif setengah atau x sama dengan 2. Hal ini juga berlaku pada rumus kuadrat, di mana kita ingat bahwa a itu adalah nilai koefisien dari x kuadrat, b itu merupakan nilai koefisien dari x, dan c itu adalah nilai konstanta. Sehingga kita lihat di sini, ini diskriminan ya, b kuadrat min 4ac. Sehingga bisa kita dapatkan selanjutnya adalah penerapan fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi penerapan fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari itu sangatlah banyak. Salah satunya adalah ini. Jadi sebuah mobil melaju dengan kecepatan dengan memenuhi persamaan P, T sama dengan T kuadrat dikurangi 3T plus 1. Nah, ini P kecepatannya ya. T dalam satuan waktu sekon. Nah, tentukan kecepatan mobil saat T3, T4, dan T10. Nah, di sini kita dapatkan pada saat detik ketiga atau T3, ya, jadi P3 ya sama dengan 3 kuadrat dikurangi 3 kali 3 plus 1. Ya, ini dapatkan dari nilai ini. Tinggal substitusi nilai T dengan 3. Sehingga didapatkan nilai seperti ini. Jadi dapatkan P 1 meter per sekon saat T sama dengan 3. Untuk yang T sama dengan 4, tinggal masukkan 4 saja. Tinggal substitusi nilai 4 ke fungsi. Begitupun untuk T sama dengan 10, 10, 10, dan 10. Masukkan ke
fungsinya. Baik, selanjutnya adalah sifat-sifat fungsi kuadrat berdasarkan nilai koefisien A, B, dan C. Nah, kita ketahui bahwa A, B, dan C merupakan koefisien-koefisien yang terdapat di fungsi kuadrat. Nah, apa jadinya jika koefisien tersebut bernilai negatif atau positif? Nah, kita bisa lihat di sini. Jika A, koefisien dari X kuadrat itu bernilai positif, maka dia akan membentuk cekungan terbuka ke atas. Begitupun ketika dia negatif, kita anggap negatif AX kuadrat, maka dia akan membuat cekungan ke bawah seperti ini. Bagaimana untuk nilai B? Jika nilai B itu dia akan menggeser ke kanan dan ke kiri. Jika B-nya negatif, misalnya di sini kurva sebelumnya, dia akan tergeser ke kanan. Jika B-nya positif, dia akan tergeser ke kiri. Begitupun untuk nilai C. Jika nilai C, dia bergeser ke atas dan bawah. Selanjutnya kita akan menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, langkah-langkah dalam menggambar grafik fungsi kuadrat adalah yang pertama adalah membuat tabulasi, ya, kemudian memplot titik-titik dalam koordinat kartesius, serta menghubungkan titik-titik tersebut dengan kurva halus. Nah, misalnya kita akan menggambar grafik, jadi fx x kuadrat dikurangi 2x plus 1. Nah, kita akan mentabulasinya terlebih dahulu. Ya, jadi ini hasil tabulasinya. Tidak mesti dari negatif 3, bisa diambil berapapun. Ya, asalkan nanti nilai fx-nya itu sesuai dengan nilai x-nya. Jadi nanti nilai x di sini akan digunakan untuk menentukan nilai fx. Jadi ketika x-nya negatif 3, bisa dilihat di sana, nanti akan mensubstitusi nilai negatif 3 pada fungsi di sana. Jadi negatif 3 kuadrat dikurangi 2x kali negatif 3 plus 1 menghasilkan 16. Dan begitu pun x negatif 2 akan menghasilkan 9. Dan seterusnya. Lakukan substitusi sesuai dengan tabulasi di sana. Dan nanti akan didapatkan koordinat-koordinat yang akan kita plot untuk menghasilkan diagram daripada grafik tersebut. Nah, seperti itulah. Jadi selanjutnya adalah memplot titik-titik. Nah, tadi kita sudah dapatkan tabulasinya. Misalnya di sini koordinat min 3,16 ya. Kita plot di sini 3,16 diplot di diagram kartesius, jadi dia akan mendapatkan di sini. Kemudian kita lihat negatif 2,9 di sini. Kemudian plot lagi di sini. Plot. Nah, titik-titik yang didapatkan ini tinggal dihubungkan dengan kurva. Nah, ini kurvanya. Kita ambil kurva halus ya, bentuk seperti ini, dan kita dapatkanlah grafik dari fungsi yang diberikan tadi.